Halo Sobat VSID, hari ini di segmen Ask VSID kita akan bahas tentang manajemen proyek di proses Agile. Yes, manajemen proyek. Kenapa ini kita bahas? Karena sedang masa-masa pandemi COVID nih dan proyek masih harus tetap berjalan, tetapi kita harus lebih efektif dan efisien menggunakan teknologi. Makanya kita akan bahas nih 3 pertanyaan yang masuk ke VSID dan terkait dengan manajemen proyek di proses Agile. Kalau rekan-rekan punya pertanyaan, tulis aja di bagian komen, nanti kita akan masukkan di Ask VSID di segmen berikutnya. Yuk kita mulai. Oke, ini pertanyaan menarik nih, pertanyaan yang biasanya datang dari teman-teman mahasiswa ya. Apa bedanya pendekatan formal dengan pendekatan agile, khususnya di manajemen proyek? Kita nggak bicara di proses softwarenya ya, tapi kita bicara di manajemen proyek. Oke, ini jawabannya sebenarnya relatif ya. Artinya kalau kita bisa memandang itu sesuatu yang sama, maka kita akan melihat itu sesuatu yang sama. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara project management, maka project management itu tentu saja mengelola resource, budget, dan time. Jadi manajemen proyek apapun yang di manage itu tidak ada perbedaan. Pengen itu membuat software, pengen itu membuat hardware, pengen itu membuat konstruksi bangunan, pengen itu menyediakan jasa, tetap aja yang dikelola adalah resources ya, orang-orangnya, budget, dan waktunya, seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaan menariknya adalah prosesnya bagaimana? Kalau kita bicara manajemen proyek di pendekatan konvensional misalnya, maka kita akan mengenal konsep WBS ya, atau yang kita kenal dengan Work Breakdown Structures. Ada videonya di VSID, rekan-rekan search aja ya. Oke, ini Work Breakdown Structures. Jadi pembagian tugas. Jadi basisnya dari manajemen proyek berbasis konvensional adalah task, tugas. Seperti itu. Jadi WBS ini secara sederhana adalah memecah-mecah gitu ya. Sebuah tugas gitu ya. Sebuah tugas, oke. Dipecah-pecah menjadi kecil-kecil seperti itu ya. Menjadi kecil-kecil ya. Menjadi kecil-kecil seperti ini kira-kira ya. Seperti itu. Ingat konsep di manajemen proyek formal, ada WBS, kemudian juga ada milestone ya. Seperti itu. Oke, kemudian ada tasks ya, tugas, kegiatan, aktivitas ya, yang memiliki waktu dan sebagainya. Semua dikelola berdasarkan resources ya. Itu. Sementara kalau kita bicara dengan proses agile di level manajemen proyek itu biasanya berdiskusi masalah epic. Nah, seperti itu. Epic ini a huge user story, sebuah user story yang besar gitu ya. Sekumpulan user story. Jadi kalau di konsep formal epics ini mirip bisnis proses kali ya, atau workflow ya, semacam itu. Jadi pola pandangnya berbeda nih ya. Kalau di sana itu work breakdown structure, satu pekerjaan dibagi-bagi ya, dibagi-baginya bisa berdasarkan waktu misalnya seperti itu, dan mostly memang berdasarkan waktu ya, atau berbasiskan jadi bisa berdasarkan waktu gitu ya, misalnya atau bisa berdasarkan capaian ya. Nah, seperti ini. Oke. Sementara kalau kita bicara agile, kita akan mengetahui apa yang kita sebut dengan epic. Di bawahnya epic itu ada user story ya, seperti itu. Di dalamnya user story itu ada tasks. Nah, seperti itu. Oke. Dan di setiap user story jangan lupa juga terdapat yang kita kenal dengan ya acceptance. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. 1 sampai banyak acceptance. Jadi konsep penerapannya nanti berbeda ya. Kalau di manajemen proyek formal, basisnya itu adalah fase. Nah, sementara kalau di agile, basisnya itu bukan fase, bukan waktu, tetapi pekerjaan ya. Work items istilahnya ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita ingin mengaplikasikan proses agile di gaya konvensional bisa saja, karena biasanya kalau kita ambil contoh proses agile, misalnya extreme programming aja gitu ya, kita akan mengingat ada fase misalnya exploration. Nah, seperti itu. Ada fase planning. Oke. Ada fase iteration ya. Dan yang terakhir ada fase production. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja teman-teman menerapkan ya, penerapan
penerapan manajemen proyek konvensional yang berbasis fase itu ke agile. Tetapi ini problemnya nih. Tetapi pada saat kita menerapkan itu, hati-hatilah, karena kalau kita bicara proses agile, let's say ini programming aja, iteration ini sifatnya bisa berputar-putar, ya, bisa endless gitu ya, seperti itu. Atau walaupun tidak endless, maka iteration ini membutuhkan level yang lebih detail. Ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau di agile, rekan-rekan bisa lihat. Jadi saya simpulkan, apa bedanya manajemen proyek berbasis konvensional dan agile? Kalau konvensional itu fokusnya ke time dan phase, ya, fase, capaian, waktu. Sementara kalau agile itu fokusnya itu ke work itemnya, capaiannya, ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat sih sama saja, karena ketiganya itu berfokus untuk ini, mengelola seperti itu. Hanya terminologinya beda, ya, hanya tingkat detailnya beda. Jadi perbedaannya adalah perbedaan di level penerapan. Oke, pertanyaan kedua nih, ini biasanya pertanyaannya dari praktisi, karena pertanyaannya adalah bagaimana teknik praktik atau teknik praktis untuk penerapan manajemen proyek di software, terutama manajemen proyek agile. Bagaimana penerapannya? Ini selera, ya. Pendekatannya juga selera, seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana dan apa saja software yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau kita browsing sedikit, maka kita akan menemukan banyak pilihan software. Tentu saja yang paling terkenal adalah Jira, ya, seperti itu. Agile Team pasti asosiasinya langsung Jira, ya, seperti itu. Jadi orang-orang banyak yang suka Jira karena memang ini agile banget, ya. Dan di sini manajemennya juga ada backlog, ada board report, ya, mirip-mirip Scrum model gitu ya. Dan ini adalah pilihan pertama biasanya seseorang untuk memilih project management software berbasis agile. Dan kemudian jangan lupa juga ada Azure DevOps nih, ini pendatang baru nih, tetapi jangan salah, Azure DevOps ini udah terintegrasi dengan GitHub dan sebagainya, sama sih dengan Jira ya. Dan dia punya Microsoft ya, terintegrasi juga dengan cloud computingnya. Sama modelnya, ada board, ada pipeline untuk CI dan CD ya, continuous integration dan continuous deployment, seperti itu. Kemudian ada Azure Repos ya, ada Azure Test Plan dan Azure Artifact. Ini software-software yang berat kalau kita bilang. Maksud saya berat kenapa? Kalau teman-teman belum terlalu disiplin dengan agile, jangan pakai ini. Pakailah yang sederhana-sederhana saja ya, seperti Trello. Nah, ini boleh. Jadi Trello itu task management, tapi kalau diaplikasikan di agile juga bisa. Atau Microsoft Planner. Nah, ini ya. Jadi kalau rekan-rekan pengguna Office 365, baik yang free maupun yang tidak, itu pasti dapat Microsoft Planner. Ini juga bisa nih untuk memanage project ya. Dan simple. Ada lagi produk alternatif yang nggak sulit-sulit banget dan nggak mudah-mudah banget. Misalnya version 1. Ini favorit saya sebenarnya ya, seperti itu. Cuma ya ada investasi yang harus rekan-rekan keluarkan untuk version 1 ini. Tetapi dia agile banget ya. Jadi kalau pengen manajemen proyek itu ada banyak tuh project software-softwarenya. Lebih dari ini. Jadi silahkan saja. Masalahnya bagaimana? Ya, masalahnya adalah bagaimana Anda disiplin menggunakan aplikasi tersebut. Banyak yang cuma pakai software tetapi nggak paham konsepnya, atau banyak yang sudah paham konsep tetapi nggak mau mengamalkan di softwarenya. Itu yang problem. Ya, pertanyaan terakhir di segmen VSID kali ini, bisakah menerapkan proses agile di perangkat lunak formal seperti Microsoft Project? Ini pertanyaan biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang sudah terlanjur beli Microsoft Project, atau sudah kadung punya Microsoft Project, atau sudah terlanjur ahli Microsoft Project ya. Kemudian mereka ingin menerapkannya di proses agile. Nah, saya akan buka Microsoft Project di sini, kebetulan sudah terbuka. Ini contohnya ya, software development. Rekan-rekan bisa lihat nih, ini pendekatan formal. Dari mana tahu pendekatan formal? Rekan-rekan bisa lihat cara melakukan work breakdown structures dari pengembangan software tersebut. Scope, analisis, design, development, testing, training. Ini adalah pendekatan yang sequential ya, berbasis fase. Jadi dipastikan ini adalah pendekatan yang sifatnya
konvensional ya atau formal. Nah, sekarang kalau kita pindah ya menjadi pendekatan agile bagaimana? Bisa saja tidak ada isu sama sekali. Sekarang Anda punya dua pilihan nih. Apakah pengen hybrid, jadi pendekatannya agile tapi implementasinya di sini formal gitu ya. Caranya ya tadi ya saya sampaikan. Buat aja fase-fasenya di sini ya. Exploration, kemudian planning ya, kemudian iteration, kemudian setelah itu production. Nah, itu. Kemudian didetailkan ya, exploration ngapain, buat user story misalnya, kemudian buat business requirement dan terus seterusnya ya. Kemudian di planning buat mock up, buat aktivitas yang lain gitu ya. Bisa dilakukan di sana. Jadi saya cuma mau bilang ini cuma tools. Jadi walaupun ini tools Microsoft Project ini untuk formal, tapi bisa Anda terapkan. Nah, ini pendekatan pertama nih, basisnya fase. Kalau Anda pengen pendekatan yang lain, pendekatan yang saya sarankan ya, pendekatannya adalah Anda menyusun epic di sini ya. User story besar atau bisnis prosesnya ya. Sebagai contoh misalnya sebuah epic dari aplikasi sewa ruang badminton misalnya ya, seperti itu. Maka epicnya adalah membership. Nah, itu. Terus di dalam epicnya ini ada user story. Nah, user story gitu ya, seperti itu. Oke. User story. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi bisa seperti ini. Ini pendekatan yang saya pribadi sarankan. Di dalam user story Anda bisa detailkan lagi tuh. Anda bisa detailkan lagi ya. Di bawah user story ada yang kita sebut dengan task. Nah, ini ya. Dan di dalamnya task ada acceptance. Nah, ya tentu saja ini isinya bukan task dan acceptance ya. Isinya adalah nama user story-nya gitu ya, nama task-nya dan acceptance-nya. Nah, seperti ini. Ini pendekatan yang kedua, pendekatan yang kami sarankan karena akan lebih mudah bagi manajer project untuk mengelola. Tapi apapun itu pendekatannya, yang paling penting adalah Anda harus selalu memonitor. Harus melakukan monitoring dan evaluasi setiap ada perubahan dari proyek manajemen yang Anda lakukan ya. Demikian sesi VSID, AX VSID kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.